Syaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 102 sampai 110. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Tuhan kalian, pencipta kalian semua. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah atas segala sesuatu sebagai pemelihara. Jadi ayat 102 ini tentang iman, tentang akidah, tentang keyakinan. Kita diingatkan kembali bahwasanya Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikumullahu rabbukum. Tuhan kalian itu ya tidak lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak punya istri, tidak punya yang lain-lainnya, hanya Allah. Itulah Tuhan kalian, Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya. Kulli syai'in, khaliqu kulli syai'in, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu seluruhnya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah sebagai pencipta, sebagai penentu atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah atas segala sesuatu maha pemelihara, yang memelihara, yang mengawasi, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini adalah iman, ini adalah akidah, ini adalah keyakinan, tauhid. Orang yang beriman, makanya ketika menghujamkan kalimat la ilaha illallah, bahwa harus tertanam dalam jiwanya, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah, tidak ada yang menentukan nasib kita kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menentukan, tidak ada yang menyehatkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Dialah Tuhan yang mengatur segala-galanya. Keyakinan ini harus tertanam dalam jiwa kita. Jangan sampai kita ini masih ragu-ragu. Jangan, ini bagian daripada keimanan. Makanya kalau orang nih, dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak ada zakat, dia enggak ada haji, tapi tertanam dalam jiwanya bahwa la ilaha illallah, masuk surga dia, pasti masuk surga. Cuma masalahnya nggak langsung ke surga, diangusin dulu ya, karena dia nggak sholat, karena dia nggak puasa, ya kan, ada ya. Ketika ada orang masuk surga belakangan, temennya nanya, ente kenapa belakangan? Ya kan, orang-orang udah puluhan tahun, ratusan tahun, ente kok baru di surga? Ya itu masalahnya, saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, saya maksiat, ya. Tapi alhamdulillah saya yakin la ilaha illallah itu pun kalimat saya ucapkan ketika saya nikah. Nah, alhamdulillah nikah. Kalau nggak nikah nggak ngomong begitu ya. Nah ini ayat dalam asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ada menurut Ibnu Abbas, diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir musyrikin yang menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah. Mereka ditanya, bagaimana mungkin kalian beribadah kepada jin sedangkan kalian menyembah berhala? Mereka menjawab, kami bukan menyembah berhala, tetapi dengan menghadap berhala berarti kami taat kepada jin. Juga dalam riwayat lain, kaum Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi menganggap malaikat adalah anak perempuannya Allah.
Jadi mereka itu orang-orang kafir, ya, menduakan Allah dengan sekutu. Ya, orang musyrikin kafir itu menyembah patung, orang Nasrani menyembah Yesus anak Tuhan, orang Yahudi menyembah siapa? Malaikat sebagai anak perempuan Allah. Makanya di ayat 102 surah Al-An'am ini pengakuan utuh bahwa Allah adalah dialah satu-satunya Tuhan yang berhak, yang wajib disembah. Dialah yang memelihara segala sesuatu. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa wal latiful khabir. Tidak dapat melihat Allah. Penglihatan ini, mata kita ini gak bisa melihat Allah. Kenapa? Wa yudrikul absar, karena dia adalah melihat penglihatan kita. Wal latiful khabir, dia maha halus lagi maha mengetahui. Pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pengen melihat Allah, pengen dia melihat zatnya Allah dengan mata kepalanya. Ya, lalu Allah perlihatkan kepada gunung hancur. Belum Allahnya, belum zatnya Allah, baru hijabnya Allah, itu gunung hancur. Nabi Musa langsung pingsan, sujud kepada Allah, tersungkur minta ampun kepada Allah. Nabi Musa, nabi saja, tidak bisa melihat Allah secara langsung. Mata ini hijabnya banyak banget, Pak, gak mungkin. Jadi makanya dalam riwayat para ulama, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata di dunia. Ya, berdasarkan hadis mutawatir melalui jalur periwayatan dalam kitab Sahih, Musnad dan Sunan. Jadi siapa yang menduga bahwa ia telah berdusta. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ya, oleh siapapun. Jadi mata kepala ini tidak bisa melihat Allah. Ya, yang bisa melihat Allah adalah mata hati. Ya, nah ini diceritakan bahwa penglihatan nanti itu hanya bisa melihat di akhirat, yaitu ketika wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, dalam surah Al-Qiyamah. Wajah-wajah orang beriman itu berseri-seri senang, Bu. Kenapa? Karena melihat Allah secara nyata, secara jelas di surga. Jadi kenikmatan yang lebih nikmat dari surga adalah ketika orang-orang beriman melihat zatnya Allah. Dan itu nanti, ya, kenikmatan. Di antaranya adalah di hari Jumat, namanya pasar Jumat. Pasar Jumat itu pasarnya surga. Jadi orang-orang di surga ini setiap hari Jumat itu berkumpul. Nah, ketika berkumpul, dia keluar dari rumahnya, istana surganya, dia melihat zatnya Allah. Setelah dia pulang, itu wajahnya lebih tampan, lebih gagah, lebih gimana namanya? Lebih ceria. Ya, bingung bininya. Abang kok beda? Abang siapa ya? Bingung. Kenapa? Karena lebih luar biasa. Karena melihat zatnya Allah yang menciptakan. Itu diantar dan kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Ya. Jadi ketika nanti di surga. Tapi memang kalau di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hijabnya begitu banyak. Ini penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir banyak sekali, ya. Jadi artinya, ya, Allah itu secara mata kepala tidak mungkin kita bisa melihat Allah di dunia ini. Ya, jangankan melihat Allah, ciptaannya saja kita nggak mampu melihatnya. Apa ciptaannya? Jin misalnya, malaikat misalnya, nggak bisa. Bapak pengen melihat malaikat, Pak?
Pengen nanti kalau udah mati ya, ketika sakaratul maut melihat malaikat. Malaikat apa? Ya minimal malaikat maut ya kan, Israel. Itu bisa. Baru itu ciptaannya, malaikat kan ciptaan Allah. Ya. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat 102 ini ya, 103 ini bahwa penglihatan seorang itu tidak dapat meliputi kerajaan Allah. Artinya tidak bisa melihat Allah secara langsung. Ya. Dalam riwayat lain dari siapa ini? Dari Samak, dari Ikrimah. Ketika apa makna ayat surah Al-An'am 103, la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa wal latiful khabir, adalah ya, Ikrim berkata, tidak engkau melihat langit. Iya, saya melihat langit. Apakah semuanya dapat terlihat? Iya. Kalau langit memang terlihat. Tapi Allah yang menciptakan langit bisa tidak dapat terlihat. Ya, itulah. Makanya dalam sebuah hadis diceritakan ayat ini, ayat 103 Al-An'am, Rasulullah bersabda, "Lau annal jinna wal insa wasyayatin wal malaikata munzu khuliqu ila an afanu saffu saffas wahida ma ahatu billahi abada." Seandainya jin, manusia, setan, malaikat, mereka diciptakan semuanya mati, dibariskan menjadi satu sop barisan, niscaya mereka belum dapat meliputi Allah selama-lamanya. Tuh, sampai begitu. Artinya saking banyak hijabnya untuk melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah penglihatan kita ini banyak hijabnya. Ya, kenapa? Karena cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Jangankan melihat zat Allah, kita kalau ada cahaya yang terang mata kita, itu tidak akan bisa kita mampu melihatnya kan. Innallaha la yanam, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur. Wa la yambagi lahu ayyanamul hafizul qis wa yarfa'u. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahihain ya, Abu Musa al-Ash'ari. Dia Allah merendahkan timbangan amal dan meninggalkannya. Dilaporkan kepada amal manusia sebelum malam tiba, amal malam hari sebelum siang tiba. Hijab penghalang Allah adalah nur, cahaya. Lau kasafau la harqat subuhat wajhi mamtaha ilaihi basaruhu min khalqi. Hijab Allah itu nur, cahaya. Seandainya Allah membuka hijabnya, niscaya kesuciannya akan membakar semua makhluknya sepanjang penglihatnya. Jadi seandainya nih Pak, hijabnya Allah itu terbuka, semua makhluk mati semuanya. Tidak ada yang bisa melihat. Semuanya membakar. Baru apa? Hijabnya Allah. Belum Allahnya. Itu dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Allahu Akbar. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan ini ketika Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah kan, yang tadi sampai disampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alu dakka wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Allah menampakkan bagi gunung, menampakkan apa namanya, nurnya Allah, bukan zatnya Allah, gunung itu hancur lebur. Gunung batu, gunung hancur seketika itu. Nabi Musa jatuh pingsan. Ketika Nabi Musa sadar, dia berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau ya Allah, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali beriman. Itu baru nurnya Allah Pak, belum zatnya Allah. Gunung aja hancur, apalagi Nabi Musa itu kan nabi yang kuat gagah. Itu ya, ada kan orang yang ditampar langsung mati, itu Nabi Musa. Ketika mau diperlihatkan Allah, dia ingin melihat Allah, nggak sanggup, pingsan, gunung meletus. Astagfirullah, hancur. Makanya wa huwal latiful khabir, dialah Allah maha latif, maha halus. Ya,
Maha halus lagi maha mengetahui. Artinya tidak satupun yang dapat melihat Allah sedangkan Allah melihat semua ciptaannya. Ya. Ya bunayya, ayat ini dijelaskan dalam surah Luqman ayat 16. Wahai anakku, in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi, maksudnya kecil lah, dia berada di batu atau di langit dalam bumi, niscaya Allah mendatangkannya, membalasnya. Sungguh Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ini penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang berikutnya 104 Al-An'am. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Telah datang kepada kalian semua bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an mir rabbikum, dari Allah Tuhan kalian. Faman absara fali nafsi, barang siapa yang melihat dan beriman fali nafsi, maka pahala untuk dirinya sendiri. Waman amiya, barang siapa yang buta, maksudnya tidak mau melihat bukti-bukti Allah, bukti-bukti zatnya, bukti kebenaran Al-Quran, fa'alaiha, maka kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Wa ma'ana alaikum ya hafiz, dan bukanlah aku Muhammad atas kalian sebagai penjaganya. Jadi Allah menjelaskan di ayat selanjutnya, ayat 104 ya. Ya, 104, telah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Itu Allah turunkan, ya, bukti penjelasan Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kepala dengan turunnya Al-Quran, bukti yang nyata. Siapa yang melihat, siapa yang yakin dengan keyakinannya, maka itu semua untuk dirinya sendiri. Ya, yakin dengan Al-Quran, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, yakin seyakin-yakinnya, maka semuanya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Jadi artinya begini jamaah rahimakumullah, seandainya semua orang nih beriman, Allah tidak untung. Semuanya kafir, Allah tidak rugi. Untung rugi itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Fali nafsih, makanya kalimatnya faman absara fali nafsih. Siapa yang melihat kebenaran itu untuk dirinya sendiri, manfaatnya untuk kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana ayat ini dijelaskan, ini tafsir ayat bil ayat. Ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Surah Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi nafsi wa man dhalla fa innama yudillu 'alaiha. Siapa orang yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, dia ibadah, salat, puasa, zakat, haji, dakwah, semuanya karena Allah. Sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya. Dia masuk surga untuk kebahagiaan dirinya. Siapa yang tersesat, maka tersesat itu ruginya adalah untuk dirinya sendiri. Waman 'alaiha fa'alaiha waman amiya. Siapa orang yang buta, buta di sini bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati, tidak mau melihat ke bukti-bukti Al-Quran, kebenaran Al-Quran, fa'alaiha, maka untuk dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Makanya di dalam surah Al-Hajj 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini sering dibaca oleh almarhum Ustaz Arif ini dalam penjelasan masalah iman ini. Sesungguhnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi mata hati yang di dalam hati yang buta. Jadi melihat Allah itu bukan dengan mata kepala, tapi melihat Allah itu dengan mata hati. Wa ma'ana alaikum bihafiz, dan aku Nabi Muhammad maksudnya ya bukan pemelihara, bukan sebagai pengawas. Aku ini menunjuki, menyampaikan ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini halal, ini haram,
ini yang menyebabkan masuk surga, ini yang menyebabkan masuk neraka, ini menyebabkan kebahagiaan, keselamatan, ini yang menyebabkan kerugian. Itu tugasnya Rasulullah. Jadi bukan memelihara kita, bihafiz, bukan sebagai penjaga, hanya Allah yang bisa menjaga kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat selanjutnya 105. Wa kadzalika, demikianlah, nusarriful ayati, kami menjelaskan ayat-ayat Allah berulang kali di dalam ayat-ayat Allah Al-Quran. Waliyaqulu, dan agar orang-orang kafir berkata, darosta, kamu telah mempelajari, kamu telah mempelajari ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam suhuf Ibrahim, semua dibaca tuh, kamu pelajari. Nubayyinahu liqaumi ya'lamun, agar kami menjelaskannya kepada kaum yang mereka tahu. Artinya adalah rincian bukti-bukti keesaan Allah, bukti-bukti bahwasanya Allah pencipta alam semesta ini sudah dijelaskan berulang kali dari setiap kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, ya Nabi Ibrahim suhuf, semuanya sudah dijelaskan lengkap, dipelajari semua. Darosta, kamu pelajari, kami jelaskan lebih rinci lagi dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Tetapi apa yang terjadi? Sebagaimana dalam surah Al-Furqan 4 ayat 4 ayat 5, qala alladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, ini orang-orang kafir ya, in haja illa ifkun iftara, Al-Quran ini hanya kebohongan, bohong, berita bohong. A'anahu alaihi qaumun akharun, yang diada-adakan, yang diciptakan oleh Muhammad dan dibantu oleh kaum yang lain. Faqad ja'u zulma wa zura, maka sungguhnya mereka telah berbuat kezoliman dan dusta, bohong yang besar. Wa qalu, mereka ngomong, nih orang-orang kafir ngomong nih. Apa ngomongnya? Asatirul awwalin tatabaha, dongeng-dongeng orang dahulu yang dimintakan untuk ditulis. Jadi Al-Quran itu mereka itu menganggap dongeng. Jadi orang-orang kafir, jamaah rahimakumullah, ketika itu Pak, orang kafir Quraisy ini ya, dia menyatakan Quran ini dongeng, cerita-cerita fiktif, nggak mungkin, mustahil. Itu ini ungkapan orang-orang kafir. Atau juga di dalam surah Al-Mudassir, innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wa astakbar faqala in haja illa sirru yusar in haja illa qaulul basar. Sesungguhnya dia telah memikirkan, menetapkan, celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan pun dia memikirkan. Sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan sombong. Dia berkata Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang yang dahulu. Ini adalah ucapan-ucapan manusia. Jadi Quran itu mereka menganggap adalah ciptaan manusia, buatan Muhammad. Itu. Nauzubillah min dzalik. Ini jadi kita ini belajar Al-Quran ini jadi paham, oh begitu dulu itu. Sampai hari ini ya, kalau orang-orang kafir itu menganggapnya hanya dongeng-dongeng belaka, hanya cerita-cerita fiktif, hanya karangan-karangan Muhammad. Itu orang-orang kafir begitu Pak. Sampai hari ini. Jadi arti Al-Quran ini menjelaskan bagaimana orang-orang kafir sikapnya kepada Al-Quran sampai hari ini. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, ayat 106. Ittabi', ikutilah, ma, sesuatu, maksudnya Al-Quran, uhiya ilaika, yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad, min rabbika, dari Tuhanmu Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu
dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya dengan Al-Quran, lalu dia beranggapan bahwa dongeng-dongeng, syair belaka, maka Allah jelaskan, ikuti apa ada yang ada di Al-Quran, ikutilah, amalkanlah, baca, hafalkan, pahami, amalkan. Makanya awalnya itu qiraah, baca, setelah itu hafalkan, setelah itu pahami, setelah itu amalkan dan dakwahkan. Ini Al-Quran. Ya, ikutilah, ikuti yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah itu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Ya, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, berpaling dari orang-orang musyrik, orang-orang syirik yang beranggapan Quran itu buatan Muhammad. Berpaling. Susah kalau orang sudah tertutup hatinya, udah. Kalau orang-orang yang sudah hatinya itu sudah tertutup dari hidayah Allah, berpalinglah. Iya. Jadi jangan sampai kalau kita melengos kepada orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran, ya, yang tidak percaya dengan Al-Quran, ya, berpaling dari orang-orang yang seperti itu. Walau sya'allahu ma asyraku, seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka menyekutukannya. Jadi kalau Allah mau, mereka semuanya menyembah Allah. Kan semuanya kan terserah, mereka percaya atau tidak, itu urusannya. Kebahagiaan, keselamatan, kesengsaraan bukan untuk Allah, untuk dirinya orang itu. Kalau dia tidak mau, ya udah. Jadi gampang bagi Allah. Nih seandainya orang-orang kafir, Islam semua, seluruh dunia Muslim semua, gampang bagi Allah. Tetapi kan ini kembali kepada manusia, diserahin, mau taat, mau maksiat, mau selamat, mau sengsara, terserah. Kalau Allah kehendaki, semua orang nggak ada yang musyrik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha, dan tidaklah kami menjadikan kamu Muhammad atas mereka sebagai penjaga. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai penjaga, bukan pemelihara, bukan. Hanya Allah yang bisa menjaga, hanya Allah yang bisa memelihara. Nabi Muhammad tidak mungkin, dia manusia. Makanya Nabi Muhammad itu basyarun, manusia, tetapi la kal basyari, bukan manusia seperti kebanyakan. Dia tidak bisa menjaga, hanya Allah yang bisa menjaga kita. Ya, wa ma anta alaihim wakil, dan tidaklah Nabi Muhammad itu, kamu Muhammad, atas mereka sebagai pemelihara, penjaga, bukan. Jadi tugasnya Nabi itu adalah menyampaikan. Tugasnya Nabi itu berdakwah, halal, haram, boleh, tidak, surga, neraka, baik, buruk. Itu tugas saja, menyampaikan. Jadi bukan menjaga, bukan melihara. Jadi Allah yang menjaga, Allah yang melihara, Allah yang memberikan hidayah. Ini yang dimaksud ayat 107 ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, selanjutnya ayat 108. Wala tasabbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kalian memaki-maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nah ini nih, ini ayat larangan. Kita nggak boleh memaki orang-orang kafir. Mereka menyembah Yesus, mereka menyembah patung, Hindu, Buddha, menyembah Konghucu, menyembah dewa, menyembah macam-macam tuh. Pokoknya jangan sekali-kali kita memaki-maki Tuhan mereka. Jangan, nggak boleh. Ya kalau berdebat nggak boleh. Jangan memaki-maki itu. Misalnya kita ketemu dengan orang Kristen pakai salib, neraka lu nyembah. Jangan. Nggak boleh, Pak. Kenapa nih? Kenapa Allah melarang? Makanya kalimatnya
Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian memaki-maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Kenapa kita dilarang oleh Allah memaki orang yang menyembah selain Allah? Apa kata Allah? Wa yasubullahu wa adwam bighairi ilmi. Sehingga mereka akan memaki Allah sebagai permusuhan tanpa ilmu. Jadi nanti mereka ngejek Tuhan kita Allah. Kenapa kita dilarang memaki Tuhan mereka? Karena nanti orang-orang kafir akan memaki Tuhan kita. Mengejek-ngejek Tuhan kita. Ibnu Abbas mengatakan asbabun nuzul 108 ini adalah mencaci maki patung berhala yang menjadi sembahan kaum kafir telah menjadi kaum kebiasaan dulu sahabat nggak tahu, belum ada ayat ini kan. Itu kalau dia ngobrol ketemu dengan orang kafir tuh suka memaki-maki, suka mengejek, suka menghina Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Karena itu orang-orang kafir datang kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, hentikan caci maki kalian terhadap Tuhan-Tuhan kami, atau kami berbalik mencaci maki Tuhan kalian." Maka turunlah ayat ini sebagai larangan kepada Rasul dan larangan kepada kaum muslimin untuk mencaci maki berhala yang mereka sembah. Tuh, jadi nggak boleh Pak ya. Jadi jangan sekali-kali kita mencaci, menghina, mengejek orang-orang kafir. Yang boleh apa? Mendoakannya. Ya Allah berikan hidayah, gitu aja doain. Doakan orang kafir agar mendapatkan hidayah petunjuk Allah, agar dia bisa masuk Islam. Jadi jangan caci maki Tuhan yang mereka sembah, karena nanti mereka berbalas mencaci maki Tuhan kita. Begitu. Ini larangannya jelas. Walillah. Jadi kalau dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu nahwu namanya la itu an-nahyu, larangan. Ya, untuk ada kaidah usul fikih itu, kaidah fikih itu setiap larangan yang jelas-jelas haram itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi haram hukumnya kita mencaci maki Tuhan orang kafir yang mereka sembah. Nggak boleh, biarin aja. Yang boleh apa? Mendoakannya. Ketemu orang yang pakai salib, ketemu orang yang sedang nyembah tuh, kalau pagi-pagi itu orang Cina tuh pakai apa namanya itu, pakai api kan. Iya, orang Konghucu kan. Ya, orang Buddha, orang Hindu, orang yang menyembah matahari, orang yang ada di India malah jamaah rahimakumullah, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, ada yang mereka sembah manusia. Jadi ada bayi lahir cacat, bentuknya kayak binatang apa gitu, disembah itu. Nauzubillahi min zalik. Itu orang-orang yang jahiliyah itu sekarang masih ada di India. Nauzubillahi min zalik. Jangan caci maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Sebab kalau kita caci maki, maka mereka orang-orang kafir akan mencaci maki Tuhan-Tuhan atau mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim sehubungan dengan surah Al-An'am ayat 108, ketika Abu Thalib diambang kematiannya, orang-orang Quraisy berkata, "Mari kita berangkat ke rumah orang ini, lalu perintahkan dia agar mencegah keponakan dari kita, karena sungguhnya kita benar-benar merasa malu bila membunuhnya sesudah dia meninggal dunia." Lalu orang-orang Arab akan memberikan komentarnya bahwa dahulu Abu Thalib melindunginya, tapi setelah Abu Thalib meninggal dunia mereka baru berani membunuhnya. Maka berangkatlah Abu Sufyan, Abu Jahal, Nadar ibnu Haris, Umayyah Ubay bin Khalaf, Uqbah ibnu Abu Mu'id, dan seterusnya. Mereka dahulu mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka yang bernama Al-Muttalib
Mereka berusaha kepada mintakan izin bagi kami kepada Abu Thalib agar kami diizinkan masuk menjenguknya Abu Thalib. Lalu utusan itu datang melalui Abu Thalib berkata kepada mereka adalah para tetua kaummu, mereka ingin menjengukmu. Abu Thalib mengizinkan mereka menjenguk dirinya. Lalu mereka masuk menemui dan berkata, "Hai Abu Thalib, engkau adalah pembesar pemimpin kami. Sungguhnya Muhammad telah menyakiti kami, sesembahan kami. Kami inginkan agar sudilah engkau memanggilnya, lalu cegahlah dia. Jangan mengata-ngati sembahan kami." Lalu kami pun membiarkan kepada Tuhannya. So, Nabi Muhammad dipanggil, Nabi Muhammad datang. Abu Thalib berkata, "Mereka adalah kaummu, juga anak-anak pamanmu. Apa yang kalian kehendaki?" Mereka menjawab, "Kami menginginkan agar engkau membiarkan kami sembahan kami, maka kami pun akan membiarkan engkau dari Tuhanmu." Ya, jadi maka turunlah surat ini jawaban terhadap ya sahabat yang suka ngejek-ngejek Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi nggak boleh, Pak. Jadi kita ini tidak boleh melaknat, mencaci maki Tuhan mereka. Dalam sebuah hadis sahih, mal'unun min sabbil walidayhi. Qala ya Rasulullah, wa kaifa yasubbu rajul walidayhi? Qala yasubbu abar rajul wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Terlaknatlah seorang yang mencaci kedua orang tua. Ini 5. Jadi mencaci Tuhan nggak boleh, mencaci, memaki orang tua pun nggak boleh. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana seorang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri? Rasulullah bersabda, dia mencaci bapak seorang, lalu orang itu dibalas dengan mencaci bapaknya. Dia mencaci ibu seorang, lalu orang itu mencaci, dia membalas mencaci ibunya. Itu. Jadi kita mencaci, menghina orang tua, orang pun nggak boleh, karena nanti ya akan mencaci, menghina orang tua kita. Itu sampai begitu. Ini penjelasan ayat 108. Ya. Kemudian kadzalika zayyana likulli ummatin amalu. Demikianlah kami hiasi bagi setiap umat amal mereka. Summa ila rabbim marjuhum. Kemudian kepada Tuhan mereka marjum kami tempat kembali mereka. Bainabuhum, lalu dia Allah memberitahukan mereka bima kanu ya'malun, apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan dilihat, terbalas. Siapapun melakukan kejahatan sekecil apapun akan dibalas. Kemudian 109. Wa aqsamu billah, dan orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah. Jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La in ja'athum, sungguh jika datang kepada mereka ayatun, sebuah ayat, la yu'minunna biha, pasti mereka akan beriman kepada Allah. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad kepada orang-orang kafir, innamal ayatu indallah, sesungguhnya ayat-ayat di sisi Allah, wa ma yus'irukum, dan apa yang mereka kalian ini sadar, tahu, annaha, bahwasanya idza ja'at la yu'minun, apabila datang mukjizat ayat Allah kepada mereka, mereka tetap saja tidak akan beriman. Jadi orang-orang kafir itu datang dengan sumpah demi Allah, gitu kalimatnya. Bukan sumpah dengan kalimat Allah, demi Allah, demi Allah. Tapi anehnya orang-orang kafir itu, ya, walaupun datang mengatakan dia beriman dengan ayat Allah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya di sisi Allah lah ayat-ayat Allah. Dan apa yang mereka orang-orang mukmin sadar, tahu bahwasanya apabila datang orang-orang kafir walaupun dengan sumpah, mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, bahwasanya orang-orang Quraisy berbicara kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, engkau telah menceritakan pada kami bahwa Musa punya tongkat yang ia dapalkan, yang ia pukulkan ke batu. Lalu memancarlah dari batu itu air sebanyak 12 mata air. Engkau telah ceritakan juga Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Engkau telah menceritakan bahwa kaum Samud mempunyai onta. Datangkanlah kepada kami sebagai mukjizat itu agar kami dapat percaya kepadamu ya Muhammad." Gitu. Jadi orang-orang kafir itu ingin seperti gitu. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Soleh dengan apa? Bisa mempunyai onta, ya, kaum Samud itu kan. Nah, sekarang bagaimana engkau? Nabi Muhammad, apa yang kalian inginkan dariku? Apa kata mereka? Engkau jadikan ini bukit Sofa. Di bukit Sofa ini emas, emas semua. Seperti di mana tuh? Di Papua itu kan emas kan, gunung emas. Kau jadikan nih bukit Sofa jadi emas. Sallallahu Nabi SAW, jika aku dapat melakukannya, apakah kalian tetap mau beriman? Apakah kalian mau beriman kalau engkau? Iya, demi Allah, jika engkau dapat melakukannya, kami semua orang kafir sungguh akan beriman. Kata mereka nih, kata orang-orang kafir, demi Allah katanya, demi Allah. Maka Rasulullah berdiri berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Pilihlah sesukamu. Jika kamu menginginkan bukit Sofa menjadi emas, maka besok pagi bukit Sofa ini akan menjadi emas. Tetapi bila suatu mukjizat diturunkan, mereka tidak percaya, maka Allah akan mengazab mereka. Ya, jika kamu biarkan mereka, maka biarkanlah perintah mereka. Jangan kamu minta. Nah, akhirnya ditegur oleh malaikat Jibril. Udah biarin aja, ngapain? Mereka itu tetap aja, walaupun ini bukit Sofa menjadi emas, tetap aja mereka tidak beriman. Emang istilahnya cuma pengen gitu doang. Ya, itulah. Ya, ja'at la yu'minu. Terakhir 110. Wa nuqallibu afidatahum. Kami palingkan hati-hati mereka. Wa absarahum, dan penglihatan mereka. Kama lam yu'minun, sebagaimana mereka tidak beriman. Bihi, dengan Al-Quran. Awwala mahran, pertama kali. Awwala marratin, pertama kali. Wa nazarum, dan kami biarkan mereka fi tugyanim, dalam kedurhakaan ya'maun, mereka dalam kebingungan. Artinya adalah jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan ya Allah bolak-balikan hati mereka. Memang dari sejak awal hati penglihatan mereka tidak beriman. Sejak awal memang udah tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ya, maka dipalingkan hatinya. Ya, mereka karena sejak awal mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Maka mereka ini berada dalam kebingungan. Insyaallah minggu depan 111. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita jelaskan ini bisa mengambil ibrah pelajaran.